Sobat Perludem, ketemu lagi di bukan komen-komen pemilu. Jadi ini adalah episode Closing terakhir remark. sebagai direktur dan manajer. Tapi kalau nanti Perludem ngundang kita lagi juga nggak apa-apa. Tapi Undang atribusinya podcast. beda. Undang podcast. Ngundang boleh kan? Oh boleh. Kamu nanti atribusinya apa? Komisaris, Komisaris. direktur produksi. Direktur pemasaran. Iya ini episode terakhir kami sebagai direktur. Emang Ibu di kantor barunya udah boleh ngomong pemilu Tergantung di publik? temanya. Oh. Kalau temanya sesuai dengan kantor saya yang baru boleh. Kak, maksudnya ngomong di publik atas nama kantor baru itu boleh? Itu tergantung. Oh. Tergantung. Kalau bahas masak-masakan ya nggak bisa. Boleh nggak saya lanjutin dulu nih ya? Boleh. Jadi ini pembukaannya belum selesai, dipotong-potong. Jadi ini memang terakhir kami sebagai direktur dan program manager karena ya kami udah mau selesai aja di Perludem. Kenapa sih Mas Wadli nggak mau lanjut ke Perludem? Katanya gara-gara kamu nggak dipilih jadi direktur ya? Iya. Kan kalau nggak dipilih ya kita harus tahu diri. Siapa yang Kita nggak milih keluar. kamu jadi direktur? Hah? Siapa yang nggak milih kamu jadi direktur? Nggak usah dibuka di sini lah, yang begitu. Kan katanya kalau nggak dipilih ya kita menepi gitu. Duduk di bangku penonton, lalu menyaksikan pertandingan di lapangan. Ada yang bilang gitu tuh Bu, tiba-tiba balik lagi, ingat nggak? Saya nggak, gitulah saya, insya Allah. Gitu. Kenapa Mas Wadli selesai di Perludem? Ya tadi itu. Karena nggak dipilih jadi direktur ya? Enggak lah. Kalau soal Nanti itu judulnya enggak. Fadli keluar karena tidak dipilih jadi direktur ya? Ya itu boleh jadi thumbnailnya. Saya di Ketawain sama Perludem Sadikun tuh. itu sudah 12 tahun ya. Oh lama ya? Lama. Jadi sejak lulus kuliah kan saya di Perludem. Saya lulus kuliah itu Mei 2013. Kemudian saya masuk ke Perludem itu bulan Juni 2013. Nah, saya masih ingat betul waktu itu di awal 2013 ya, seingat saya. Perludem lagi mencari peneliti hukum karena mau ada. Emang Anda nggak tahu? Kan Anda sudah di sana waktu itu. Aku lupa. Oh lupa. Apa tadi saya? Lagi nyari peneliti hukum. Untuk program namanya Paralegal Pemilu waktu itu. Ya. Jadi. Kalau paralegalnya aku ingat. Ya. Nah program itu digawangi Mas Ferry Junaidi. Waktu itu Deputi Direktur Perludem ya, Mas Ferry. Mas Ferry itu kakak kelas saya di Fakultas Hukum di Andalas. Nah, lagi nyari peneliti hukum, nanya ke beberapa dosen di Universitas Andalas, nanya ke Bang Ferry, nanya ke Bang Charles, nanya ke Prof. Saldi juga kayaknya waktu itu. Nah, sempat ditawarkan ke beberapa orang waktu itu, seingat saya ya. Karena saya waktu itu kan posisinya belum lulus. Saya lagi dapat ijazah tapi ya? Hah? Dapat ijazah? Saya dapat, tapi waktu itu saya belum lulus. Terus akhirnya entah kenapa disampaikan ke saya, saya bilang boleh, tapi saya belum selesai kuliahnya. Oh enggak, ini enggak butuh cepat kok gitu. Kayaknya sih dia belum pernah ceritain ke mana-mana ya. Pernah sih. Nanti ini akan mulai di pertengahan tahun atau di akhir tahun. Nah, selesaiin aja cepat sekolahnya gitu. Nah, singkatnya saya selesai di bulan Mei. Ya setelah itu sempat wawancara dengan Mas Ferry, ngobrol gitu-gitu. Terus diskusikan skripsi juga. Kebetulan saya nulis skripsi soal pemilu juga waktu itu. Nah, saya lulus di bulan Mei 2013. Di akhir Juni 2013 saya bergabung dengan Perludem. Artinya sampai 2025 sudah 12 tahun lebih Mbak. 12 tahun 2 bulan lah ya. Lama ya? Ya untuk kita yang bekerja di NGO saya kira tuh sudah lebih dari cukup lah. Terbilang lama lah ya. 12 tahun. Nah bagi saya sih memang ya harus ada titik hentinya agar kemudian lembaga juga terus berkembang. Kawan-kawan yang baru yang datang juga bisa terus bertumbuh gitu ya. Dan saya pun kan juga
punya kewajiban untuk bertumbuh juga di ruang dan kesempatan yang lain. Nah, saya kira itu saya memilih selesai di Perludem gitu. Nah, kalau Maninis berapa lama di Perludem? 13. 13 tahun ya. Mm-mm. Berarti dari 2012. Mm-mm. Zaman sebelum Pilkada DKI nggak sih? Sebelum Pilkada DKI atau setelah Pilkada DKI? Sebelum. Momennya. Sebelum. Oh, sebelum Pilkada DKI yang Jokowi sama Ahok menang ya, Mm-mm. 2012. Mm-mm. Di Perludem kantor pertama nggak? Enggak. Hah? Enggak. Kantor pertamanya apa? Ada deh. Oh. Kok rahasia gitu. Enggak, tadi saya sebelum saya jawab dulu deh pertanyaannya Fadli. Saya sama tuh dalam artian gini. Sama apa? Sama aja. Sama tuh dalam artian isu bergabung di lembaga pemilu tuh juga sama sejak lulus kuliah. Cetro ya? Dulu namanya Setro, Center for Electoral Reform. Saya selesai kuliah itu akhir Desember 2009. 2009. Akhir Desember 2009. Akhir Desember kuliah, baru mulai kuliah saya itu. Iya, saya kan beda 4 tahun ya sama kamu ya. Tapi saya kuliahnya 3,5 tahun. Jadi biasa aja orang kuliah 3,5 tahun tuh. Bangga dong saya kuliah 3,5 tahun ya. Jadi saya selesai kuliah tuh Desember 2009. Terus di awal 2010 saya masuk Cetro. Kenapa masuk Cetro? Jadi kalau kenapanya ya dulu diajak temen. Dulu temen saya ada yang magang di situ. Oh. Ada yang magang di situ. Magang di Cetro. Magang di Cetro. Nah, cuman saya diajaknya bukan untuk magang tapi untuk kerja. Jadi siapa temannya? Jadi teman saya ini belum lulus. Siapa? Namanya Arman. Panggilannya Tit gitu. Oh, Dia laki-laki. Laki dong. Kau laki dong. Nah, dia magang di situ. Cuman saya apply-nya nggak magang, saya kerja. Nah, Cetro kan dulu dipimpinnya Pak Hadar. Nah, kalau itu Cetro udah dipimpin Pak Hadar atau udah Mbak Smita? Udah Pak Hadar. Nah, Pak Hadar dosenku waktu di FISIP di Sosiologi UI. Itu Pak Hadar udah mundur dari UI ya? Udah, saya angkatan 2006, Pak Hadar tuh keluarnya 2007 2008 gitu. Dia udah selesai di UI. Dia fokus aja di Cetro gitu. Nah, ya karena merasa ini ya lingkungan yang dekat ya, paling nggak kenal lah ya, tahu Pak Hadar gitu, jadi ya udah. Nah, tapi kalau waktu itu saya sama sekali nggak. Lama di Cetro diterima? Alhamdulillah ya. Waktu itu udah Pak Hadar ya? Udah Pak Hadar. Mau ngomong apa ya? Ya maksudnya dulu nggak ada kebayang pemilu tuh apa ya. Pemilu taunya orang kompetisi aja, nggak tahu kalau pemilu tuh banyak ininya. Ngelamarnya gitu. di Cetro sebagai apa? Kan Cetro lembaga pemilu. Ya peneliti aja, tapi maksudnya nggak. Ya maksudnya emang bener ke Cetro itu ya udah nyemplungin diri lah gitu loh, bukan ya tahu pemilu ya dari kuliah aja ya, tahu ini ada kompetisi segala macam, cuman bahwa banyak aspek itu ya sekalian kerja sekalian belajar gitu. Di Cetro dari 2010 sampai 2012 ya, terus 2012 di Perludem sampai Agustus 2025. Nah, kok bisa ke Perludem? Karena Ferry yang ajak. Mas Ferry Junaidi ya? Ferry yang ajak, Nis di sini aja gitu, pindah aja ke sini gitu. Karena ya kenapa diajak gitu, kan ada Cetro. Iya di situ. Masnya nanya apa interogasi ya? Kok marah-marah? Nah, ya jadi kan ya waktu itu kan berjejaring ada Cetro waktu itu. Kayaknya waktu itu Ferry pas aku di Cetro, Ferry tuh masih KRHN. Jadi 2012 ya? 2010 tuh Ferry masih di KRHN. Jadi kayaknya dia baru gabung ke Perludem, itu kan baru jadi yayasan 2011. Nah di situ Ferry baru gabung ke Perludemnya. Iya, waktu ingat saya tuh. Jangan ini deh, saya tahu kok, kan saya yang jalanin waktu itu. Jangan mendebat deh. Ya saya ingat 2011 tuh Mas Ferry baru di Perludem, Nah saya ingat iya, itu. nah waktu 2010 itu berinteraksi sama Ferry itu Ferry-nya masih di KRHN. Oh 2010-nya. Nah terus karena Ferry ke Perludem, diajak juga. Ferry sama Mbak Titi ngajak Nis di sini aja nih, baru Perludemnya kan ya Perludem udah lama ya, udah dari 2005 kan, cuman yang ini ya didirikan mantan Panwas Pemilu 2004. Ya, dan maksudnya lebih mau diseriusi sebagai yayasan kan 2011 gitu. Jadi lagi butuh banyak sumber daya lah ya, beberapa sumber daya. Waktu itu ada Ferry, ada Lia gitu. Jadi Lia Wulandari ya? Lia Wulandari udah duluan gitu. Jadi ya udah di situ masuk ke Perludem sampai hari ini. Waktu itu Pak Hadar masih di Cetro pas Maninis keluar? Pak Hadar sedang mempersiapkan ke KPU. Oh daftar KPU 2012. Nah terus?
Apa terus apa nih? Perludem waktu itu udah masih ngantor di ini ya, Oh, kantor di Perludem waktu itu Dana kantornya Graha ya, di apa Kak Usep namanya dulu ya? gedung Dana Graha. Ingat saya? Bukan, Iya gedung Dana Graha di Gondang Dia Gondang Kecil Dia. kan. Emang Dana Geraha namanya? Dana Graha. Apa? Masih ada ininya waktu saya baru-baru awal di Perludem Kamu itu. kan nggak di Gondang Dia. Astaga, ininya loh, rolling bannernya itu masih ada pakai yang lama beberapa Emang kali ada diskusi alamatnya? Ada, gedung Dana Graha di Jalan Gondang Dia Kecil kan? Iya Gondang Dia kecil betul, Eh, tapi kayaknya nama gedungnya tahu nggak itu saya. deh. Gedungnya BI kayaknya. Dana Graha nama gedungnya, Oke. carilah. Nah, terus 2012 itu waktu itu Perludem sedang mengerjakan apa? Aku lupa. 2012 itu, nah 2012 itu waktu itu lagi ada kayaknya waktu itu juga dorong advokasi Oh, undang-undang revisi pemilu Undang-Undang deh. Pemilu kan? Iya 8 undang-undang pemilu. 2012 Iya ya? ini mau saya sampaikan loh Oh iya. undang-undang pemilu ya. Undang-undang pemilu. Atau Mas Fadli aja deh yang cerita. Oke. Undang-undang pemilu. Terus waktu itu juga lagi mau bikin modul untuk pendidikan pemilih tuh di 2012 itu. Nah di 2012 itu juga Mas Fadli, saya waktu itu baru bergabung di Perludem menulis buku soal penjadwalan pemilu dan pilkada, pemilu nasional, pemilu daerah. Jadi itu Hmm, kerjaan saya pertama. buku soal pemisahan pemilu Mm-mm. nasional pemilu daerah. Mm-mm. Disupport siapa waktu itu programnya? Lupa. Nulis sendiri Enggak, bareng-bareng? bertiga, satu sama Pak Didik Suprianto, satu lagi sama namanya Mas Agus Melas. Oh iya iya. Bertiga nulis buku soal pemisahan jadwal pemilu dan pilkada Berarti itu. udah panjang betul ya Iya dong. gagasan itu diperbincangkan oleh Perludem. Jadi Nah, personal lah ini buat saya. yang pemilu nasional, pemilu Uh, lokal. uh, uh, uh. Oke. Nah, terus perjalanan di Perludem setelah di Ini harusnya saya apa kamu yang nanya sih? Siapa aja boleh. boleh Ya siapa tapi aja nanti boleh. saya nanya ya. Ya. Setelah di Hmm. Gondang Dia itu kan Nah, saya tahu abis di Gondang pindah Dia, ke Tebet kan abis di kantor Gondang Perludem. Dia waktu itu Gondang Dia kantornya kecil. Jadi awalnya cuma satu ruangan. Satu ruangan rame-rame tuh di situ, semuanya di situ. Terus ya ada lumayan lah dapat dana gitu ya, bisa ada tabungan, sewa ruangan di sebelahnya. Jadi punya 2 ruangan di gedung tadi itu. Nah, waktu itu karena namanya di gedung ya, kalau namanya di gedung kan ya ikut kebijakannya gedung. Jadi kadang-kadang jam 6 tuh ya AC udah mati, listrik udah mati. Sementara kita semangat nih kerjanya pengen sampai malam kan. Semangat dong. Anak muda waktu itu kan, Iya. masih muda. Nah, jadi diputuskanlah ya udah kita pindah cari rumah aja deh gitu. Cari rumah yang bisa buat jadi kantor. Makanya waktu itu pindah ke daerah Tebet. Karena waktu itu juga banyak teman-teman NGO yang kantornya di Tebet kan, dan Imparsial dan lain-lain di Tebet. dan waktu itu sih pertimbangannya yang dekat stasiun, tidak terlalu ke selatan, tidak terlalu ke barat, ke timur gitu ya, tapi ya di tengah kota aksesnya gampang. Tebet jadi pilihan gitu. Terus pindahlah ke Tebet. Jalan Tebet Timur 4A nomor 1 ya dulu. Iya, iya. Nomor 1 Tebet Timur pindah ke 4A nomor Tebet 1. akhir 2012 tuh pindah ke Tebet. Di Tebet itu sampai sekarang juga. Ya. Sekarang masih di Tebet ya Walau cuman beda blok ya sekarang ya. Kalau dulu A sekarang B. Nah, rumah yang lama itu ternyata masih mau dikontrakin lagi loh. Oh ya? Kan Waktu kita itu bilangnya mau dijual, kita makanya pindah dari rumah itu karena mau dijual kan. ya. Tapi kayaknya belum terjual jadinya mau dikontrakin. Katanya kamu mau beli? Hah? Mau beli? Ya ini lagi saya kontak orangnya. Tapi Nah. mungkin di pagernya gak dibenerin Mas Fadli sama garasinya. Ya, roboh kan waktu itu. Iya roboh kan waktu itu. Nah saya mau nanya ini, Mbak Denis kan dalam perjalanannya kemudian sekitar di tahun 2016 ya. Seingat saya kan itu tuh jadi Deputi Direktur Perludem. Jadi ada proses peralihan lah di Perludem waktu itu. Mas Ferry keluar dari Perludem 2015 lalu kemudian didirikan Kode Inisiatif kan waktu itu. Nah dalam waktu yang cukup lama ada kekosongan Deputi Direktur waktu itu. Nah ketika Mbak Ninis jadi Deputi Direktur, kenapa mau mengambil peran itu? Kenapa ya? Dan apa yang waktu itu terfikirkan dalam mengambil peran itu untuk mengawal bertumbuhnya Perludem? Susah ya pertanyaannya, kenapa mau ya? Ya kalau alasan simpelnya ya karena diminta. Mbak Titi itu yang minta Waktu ya? itu Mbak Titi minta. Nah terus saya ngerasa bahwa saya waktu itu ya dari ya saya nggak tahu ya mungkin karena ini kali ya, saya ngerasa bahwa ya kalau saya bisa berkontribusi lebih kenapa enggak, walaupun saya juga waktu itu nggak tahu bayangannya deputi itu ngapain sih gitu loh, karena ya udah kebayang sih yang namanya deputi itu pasti akan lebih banyak ngurusin internal
Mhm. Dan waktu itu kan juga ada kebutuhan bahwa Perludem ini besar, waktu itu kan Perludem juga udah besar kan, Iya. besar dalam artian udah jadi rujukan orang lah kalau ngomongin pemilu tuh ya ke Perludem. Udah dikenal publik. Nah, ada kebutuhan bahwa secara organisasi pun harus baik gitu loh, harus Mhm. ya kita kan dorong pemilu transparan, harus akuntabel ya masa kitanya sendiri enggak. Nah, itu kan juga harus dimulai di internal. Nah, jadi saya ngerasa kayaknya saya bisa berkontribusi deh apa ya, ikut bersama-sama menjadikan Perludem sebagai lembaga Mmm. yang walaupun kita NGO, LSM tapi ya juga harus profesional dong gitu. Oh, waktu 2016 jadi deputi direktur tuh sudah, punya pandangan kayak begitu ya? Kayaknya Iya dong, keren nggak aku? NGO. Ngakuin dong kenapa sih udah hari-akhir akhir Iya. akhir saya loh ini di Iya, Perludem. maksudnya kan ketika jadi direktur pun Ya, kan Mbak Ninis lebih banyak mengambil mhm, peran itu kan. Kalau saya mhm. juga baru, paham bahwa pikiran itu sudah ada ketika menjadi deputi direktur di 2016 ya, seingat saya waktu itu ya. Lupa Kan aku, ketika ya proses 2016 berjalannya ya. advokasi Heeh, undang pemilu. heeh. Nah, jadi deputi direktur berapa lama, Mbak? Iya berarti Apa 4 tahun. challenging yang paling berat waktu itu? Challenging ya satu isu manajemen kan, ya Baru ya bagi baru Indonesia, kan, dan hari-hari kan kita ngurusnya peneliti aja gitu kan, benar, peneliti aja baca buku gitu, program gitu ya. diskusi, FGD gitu kan. Jadi, Mmm. ya isu manajemen ini kan ya isu yang baru gitu, mengelola kantor, ya keuangan gitu ya, ternyata ya mungkin dibilang teknis tapi ya itu penting Mhm, gitu, ya itu mhm. tantangannya kan itu. Terus, ya mau memasukkan diri, mau membuka diri, membuka hati untuk belajar itu kan kadang-kadang nggak mudah ya, apalagi untuk sesuatu yang baru. Jadi itu salah satu, tantangannya. Jadi tahulah gitu, oh bayar pajaknya kantor tuh gini ya, gitu. Mmm. Jadi itu ya salah satu challenging-nya ya jadi deputi, tapi ya aku sih enjoy aja ya. Mmm. Nah, ini pertanyaan penting sih, menurut saya penting ya, tapi mudah-mudahan mau dijawab. Kalau nggak mau, Ya harus harus dijawab, jawab, untuk apa oke. kita rekaman ini kalau nggak mau dijawab? Untuk mengasih tahu kalau saya nggak mau jawab. Nah gini, saya dulu itu ya, mungkin saja bisa jadi saya salah, eee, ya ketika awal-awal di Perludem, ya kita ngerjain program lah ya, Mhm, ngerjain penelitian mhm, gitu, eee, tapi saya melihat, saya, belum belum menangkap, eee, Mbak Ninis akan punya komitmen, lebih jauh untuk oh, membantu dan mengembangkan Perludem, bahkan sampai sedalam itu ya, membenahi manajemen SOP dan lain-lain. mmm, Dan pada akhirnya ketika diminta, dikasih kepercayaan, mmm, ketika jadi deputi direktur, sampai 2020 jadi direktur pun, kan itu ada konsekuensi ya, ketika diberikan kesempatan, mhm, dipercaya, mhm, dan kesempatan itu diterima, ada konsekuensi untuk meng-scale up diri, benar nggak sih bahasanya? ya, Me-improve diri, mhm, mhm, meningkatkan komitmen, mhm, menambah usaha yang lebih gitu, mhm. untuk bisa menjalani tanggung jawab yang diberikan. Kenapa mau melakukan itu? Ya saya jawab ya. Jadi gini, Mhm, saya tuh mikirnya gini Mas Fadli, kita kerja ya, ini ya, satu kita tuh kerja tentu kan ya dapat materi tentu gitu ya, dapat mhm, gaji dan sebagainya. Tapi saya rasa hal yang, kalau nggak mau dibilang lebih penting, paling tidak sama pentingnya dengan materi itu kan adalah dengan bekerja ini kan, dia harusnya jadi ruang kita juga bertumbuh, hmm, eee, dengan aktualisasi diri ya? aktualisasi diri gitu. Jadi kalau kita kerja dikasih kesempatan untuk bisa tumbuh kenapa enggak? Kalau ada kesempatan yang, bisa kita total di situ kenapa enggak gitu loh. Jadi kita kerja juga ada, apanya ya, kita tuh kerja juga ada, "Oh nanti mau ngapain ya nanti mau ngapain ya?" Itu tuh Mmm, ada rasa itunya tuh, kalau dengan, kesadaran bahwa kerja tuh, nggak hanya untuk cari materi tapi juga ruang bertumbuh dan, berkembang. Eee, ya tentu pasti ada bosennya, ada capeknya ya kan wajar aja ya manusia, itu satu. Nah, yang berikutnya, itu kan 2016 ya, kalau kalau menceburkan diri terus berkomitmen lebih besar gitu ya untuk Perludem ya itu sampai kan mungkin 2020 kemudian jadi direktur dari kan? 2016 jadi deputi, 2020 jadi direktur sampai sekarang, saya kan, saya ini punya anak 2, Mhm, anak saya 2, saya sadar betul dengan saya bekerja tuh waktu tuh kan pasti terbagi ya, buat anak-anak gitu. Nah
ini kan aku udah membagi waktu nih, ya waktu yang saya pakai untuk bekerja ya harus serius dong gitu loh, udah apa ya, udah ibaratnya ya kan orang pastilah mempertanyakan ya, apalagi kalau perempuan bekerja kan pasti ditanya, "Nis lo ngurus anak gak sih?" Nah, ya saya udah apa ya, bukan menyisihkan waktu ya, saya udah membagi waktu ya untuk keluarga di sini, untuk kerja di sini. Ya waktu yang untuk kerja di sini ya harus total dong gitu kan, udah ada waktunya orang, waktu yang haknya anak-anak saya udah saya pakai di sini ya saya juga harus total gitu. Biar maksimal ya. Kenapa percaya diri Mbak untuk kemudian? Karena aku mampu. Gak teger banget gue. Ya maksudnya kan ada butuh ini ya, butuh improvement diri yang luar biasa sih menurut saya ketika 2020 itu ya Perludem sudah besar lah ya. Sudah jadi rujukan pemilu, risetnya sudah banyak. Ya tidak berlebihan juga kalau orang mau mencari rujukan di lembaga riset, NGO gitu soal pemilu ya pasti ke Perludem. Nah, kenapa Mbak Ninis percaya diri untuk mengelola Perludem, mengembangkan jejaring Perludem, berkomunikasi dengan banyak pihak di eksternal Perludem? Kenapa bisa percaya diri? Karena saya nggak sendirian. Ada kamu, ada teman-teman yang lain yang saya bisa bisa rely on gitu, bisa saya ajak jalan bareng-bareng. Kolektivitasnya dibangun ya? Iya, kalau nggak ada itu kayaknya nggak, susah deh gitu. Makanya apa ya, makanya kalau di Perludem tuh kan kita akrab ya, insya Allah ya akrab ya. Kita kan ya inilah udah kayak keluarga gitu. Ya masak, ya Iya, jajan ya masak, gitu. ya jajan, ya main badminton, kayak nonton film hantu bareng-bareng gitu. Itu yang bikin saya ngerasa saya tuh nggak sendirian gitu loh. Ada yang bisa saya sandarkan. Ini juga Perludem jadi kayak gini kan kayaknya nggak Nini sendiri deh. Ada teman-teman yang lain yang ada sorotan, baik yang tidak ada sorotannya juga. Kalau kayak Mas Fadli, teman-teman peneliti kan ya tampil di TV gitu ya dapat sorotan. Tapi teman-teman yang lain kan juga bekerja keras juga gitu yang bisa saya ajak bareng-bareng gitu. Jadi saya ngerasa ya ini jalan bareng-bareng kok. Jadi ya go aja, gas aja. Gitu. Tadi saya mau nanya apa satu ya? Saya nanya kamu deh. Kayaknya tadi bagus pertanyaan saya. Oh iya ini. Ada satu yang menarik juga menurut saya di Perludem itu. Tadi seperti kita ya, saya 12 tahun di Perludem, Mbak Ninis 13 tahun. Dan mayoritas teman-teman di Perludem yang ada sekarang itu sudah lama-lama loh di Perludem. Betul. Ada Mas Usep udah lama juga ya, udah 13 tahun. Ada Mbak Irma bahkan lebih awal ya. Mbak Irma itu seingat saya dari awal yayasan ya. Dari 2011. Dari 2011 artinya sudah 14 tahun. Mas Heroik, direktur barunya Perludem juga udah 10 tahun lebih. Udah di-spill namanya ya? Hah? Udah di-spill namanya? Kan kemarin udah diumum. Oh iya sih. Udah ada juga beritanya tadi saya lihat. Rahasia. Nanti ada fotonya di tengah. Mas Heroik udah 10 tahunan juga. Ini tahun ke-11 ingat saya ya. Siapa lagi, Mas Bayu juga udah lama ya. Mas Santo. Bayu itu HR-nya Perludem, Santo itu Ibrahim, Mas Ian. Mas Ibrahim, Mas Ian itu rata-rata sudah 10 tahun lebih semua loh Mbak. Nah saya mau tanya pendapat Mbak Ninis, kenapa ya teman-teman di Perludem itu bisa lama? Mas Riki juga udah lama nih, udah 10 tahun ya Mas ya? 11. Ada 11 tahun malah. Kenapa bisa lama-lama menurut Mbak Ninis? Karena nyaman. Iya, satu nyaman. Kira-kira apa yang? Apa ya? Karena ya banyak juga yang nanya ya. Kalau orang tanya anak-anak Perludem tuh udah pada berapa lama sih? Aku ceritanya udah pada lama-lama. Terus mereka komentarnya pada kok bisa gitu ya? Kok bisa? Terus berarti ekosistem apa sih yang dibangun di Perludem sehingga orangnya bisa nyaman-nyaman? Ya saya juga apa ya gini, kayaknya karena satu kita masih berpegang pada nilai yang sama. Terus kita punya purpose, menjalani Perludem tuh punya purpose apa tujuannya gitu. Terus ada passionnya juga gitu. Dan kita bisa membangun lembaga ini tuh ruang yang mungkin ruang yang aman buat kita semua bertumbuh dan berkembang gitu. Jadi kita selalu mungkin belum maksimal ya di masa saya ya. Tapi mengupayakan untuk bisa memfasilitasi setiap teman-teman butuhnya apa gitu loh. Jadi kayaknya itu ya yang bikin kita ngerasa ya Perludem rumah yang pas gitu buat semuanya gitu. Makanya pada lama-lama gitu. Ya mudah-mudahan inilah ya. Ya Perludem harus tumbuh. Saya boleh nanya gak sih sama boleh, saya cuma mau nanya satu pertanyaan boleh, aja ke Mas Fadli. Mungkin nanti ada pertanyaan turunannya. Mas Fadli bahagia gak di Perludem? Oh iyalah. Karena saya bertahan 12 tahun itu kan karena saya senang ya dengan ekosistem kerjanya.
eh nyaman lah bekerja di Hmm. Perludem. Ya nyaman karena isunya juga saya senang ya dari dulu, isu kepemiluan, isu demokrasi, ya, dinamika penyelenggaraan negara lah. Dan menurut saya salah satu yang semakin saya pahami dan saya yakini, Mbak, hulu dari banyak persoalan dan problematika bernegara itu salah satunya adalah menyelesaikan pemilunya loh. Kan problematika orang menjalankan negara itu khususnya yang dipilih lewat proses pemilu ya, DPR, presiden dan lain-lain itu. Ya kalau mereka dipilih dari sebuah proses pemilu yang fair, yang jujur, kayaknya semuanya akan berjalan dengan baik deh. Gitu. Nah makanya meskipun tidak ada jaminan ya, tapi mengupayakan agar proses pemilu itu berjalan dengan baik, sistem pemilunya dilaksanakan dengan baik, jangan-jangan itu akan menyelesaikan separuh dari problem bangsa menurut saya. Nah itu yang menurut saya membuat ya saya nyaman aja bekerja di isu pemilu. Ya ada ekosistem kerja yang baik, ya teman-temannya menyenangkan gitu ya. Dan makanya 12 tahun saya kira waktu yang cukup lama loh untuk orang bertahan di satu lembaga NGO, lembaga riset seperti Perludem. Ya memang ada yang sebentar-sebentar juga di Perludem, ada juga, ada yang tidak sampai puluhan tahun, ada juga. Tapi kan ya mungkin itu perjalanan masing-masing orang berbeda-beda dan pilihan kan terbuka ya. Itu ya biasa saja gitu. Gitu. Nanya lagi boleh nggak? 5 menit lagi ya? Tapi boleh lah ya, agak lebih dikit gitu. Gimana Mas Fadli menilai saya sebagai direktur Perludem? Kamu pernah marah nggak sih sama saya? Kesel nggak nih gini amat sih direktur gitu? Mungkin menjelaskannya begini ya. Ada fase-fase yang menurut saya Mbak Nini sebagai direktur itu mengambil peran terlalu lebih banyak untuk tanggung jawabnya. Yang ini mestinya harus dikejar nih, siapa sih sebetulnya punya tanggung jawab untuk ini gitu. Nah, tapi mungkin untuk kepentingan taktisnya sudah diambil aja. Kayaknya di buku yang dirilis kemarin yang tulisan beberapa rekan, sahabat, sejawat untuk Bu Ninis itu banyak juga yang tulis soal itu kan. Ya adalah momen ya waktu itu ya program serius lah yang dilaksanakan Perludem ya. Program semua serius dong. Ya maksudnya panjang gitu, panjang dan itu direct langsung dari ini kan, dari negara pemberi supportnya. Ya final reportnya nggak selesai, mestinya orang yang bertanggung jawab untuk itu bisa kita kejar. Tapi Mbak Ninis nggak mengambil peran untuk itu, nggak mengambil pilihan itu, tapi mengambil pilihan untuk ya udah kita selesain aja gitu. Nah itu sih menurut saya ya yang mungkin ya karakteristik dalam kepemimpinan kan berbeda-beda. Nah ya Mas Herik nanti juga mungkin cara yang berbeda, dia nggak harus jadi seperti Mbak Ninis, tapi menurut saya yakin Perludem akan semakin besar lah, semakin berdampak gitu ya. Dan teman-teman di Perludem hari ini menurut saya sih punya komitmen untuk itu gitu. Oke, Mas Fadli terima kasih banyak ya. Sama-sama Mbak Dini, saya juga terima kasih banyak sudah mau bersama-sama di Perludem sampai akhir. Ya. Jadi teman-teman waktu saya diminta jadi direktur 2020 itu orang pertama yang saya tanya memang Fadli. Saya tanya gini ya Mas Fadli. Mas Fadli saya diminta jadi direktur, Mas Fadli masih lama nggak di Perludem? Saya tanya gitu. Terus kalau saya di direktur, ya mau dijalanin bareng-bareng apa enggak? Terus Mas Fadli bilangnya, Bu jalanin aja. Ya akhirnya saya mau gitu. Terima kasih banyak Mas Fadli, saya minta maaf menahan Anda selama ini. Enggak ditahan. Teman-teman makasih banyak ya, terima kasih banyak teman-teman semuanya udah ngikutin YouTube-nya Perludem dari mungkin gak cuma Newsroom ya, tapi semua konten-kontennya Perludem. Sekali lagi terima kasih banyak, kami pamit, mohon maaf atas segala kekurangannya. Ketemu di ruang lainnya ya. Iya, ruang-ruang dan channel-channel lainnya. Sampai jumpa. 3, 2